apa yang saya sampaikan ini hebat. Channel-channel mereka itu hanya ngambil potongan-potongan khutbah saya, kemudian dibuat TikTok untuk dijadikan olok-olok. Hebat kamu, siapapun yang mendengar channel saya, kalau bisa membantah pakai dalil, hebat. Sudah hafal semua hadis-hadisnya, ayat-ayatnya sudah saya hafal semuanya. Atau teman-teman kuliah saya yang sekarang sudah jadi pejabat di seluruh provinsi di Indonesia, jadi pimpinan Muhammadiyah, jadi kiai, jadi rektor, bahkan banyak yang jadi bupati, berani bantah, hebat. Si Tomat berani bantah omongan saya, dia menghindar. Kalau ada yang nyentuh langsung video saya, kalau itu channel-channel kroco ya nggak usah ngomong, ya saya anggap angin lalu, biarin aja. Itu pemanis khutbah saya, pemanis cerita saya, maka ramai lah. Ada Hidayah Mu'alaf Kenter, Al-Ayubi, Ayotea, itu mah kroco-kroco semua. Saya minta itu majelis ulama berani ngomong, bantah saya tentang 300 gombal gambul itu yang harus dihapuskan karena merusak kehidupan bangsa, merusak toleransi dan damai. Itu ayat-ayat itu jelas sekali, ya. Ayat-ayat yang bersifat kejahatan atas manusia. Saya sudah bahas lebih dari 50, karena saudara-saudara, saya ini malas menghitung berapa kali saya khutbah tentang 300 itu, ya. Lupa. Tapi pada suatu waktu ya habis juga nanti suatu waktu. Nanti saya akan cerita kepada saudara-saudara. Saya hanya mau kalau kalian mau benar, lalu mengatakan saya, sehingga saya ini kan nggak bisa balik ke Indonesia karena saya meminta dihapuskan itu simpulan malapetaka kemanusiaan, itu harus dihapuskan dari kitab itu. Akhirnya saya ditetapkan jadi tersangka gara-gara khutbah kayak begitu. Tadi ada jemaat di gereja, nggak usah disinggung-singgung lagi kitab suci mereka itu abi, katanya. Saya diam aja. Dia nggak tahu bahwa saya sedang melawan kepongahan mereka, dan ayat-ayat yang mereka sucikan itu membicarakan untuk menghabisi nyawa orang, merenggut nyawa orang, merampas kebahagiaan orang. Loh, orang cuma mau membangun gereja nggak boleh di Cilegonistan itu. Bupatinya, ampun, ini bagaimana ini negeri ini. Nah, inilah yang saya bicarakan kepada saudara-saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini informasi nyantai ya dari sosok fenomenal Mbah Udin ya, yang setelah 3 hari 3 malam gak bangkit, kali ini bangkit dan mengudara lagi ya. Diawali dengan
apa ya, sindiran kepada channel HMC Al Ayyubi dan kawan-kawan yang dianggap sebagai channel-channel kroco begitu. Kemudian tantangan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk menanggapi ocehan-ocehan Bahudin terkait dengan usulannya menghapus 300 ayat suci dalam Al-Quran. Ya kalau menurutku sih teman-teman kayak HMC Al Ayyubi dan kawan-kawan itu mandang Bahudin ini bukan sosok penting begitu loh. Jadi apa yang dia sampaikan ya buat candaan aja, buat lelucon, kemudian dibentur-benturkan, dan kayaknya Bahudin ngambek gitu. Dia sekuat tenaga menghujat, kemudian menyampaikan misinya untuk menghapus 300 ayat, malah sama teman-teman buat candaan ya, dianggap badut ya. Kita ketahui kan cara untuk menghormati badut itu ya dengan mentertawakannya. Kemudian kalau soal tantangan dia kepada MUI untuk menanggapi ocehan-ocehannya ya ndak perlu MUI lah. Santri-santri dari Madrasah Sanawiyah aja cukup Bahudin. Kita tahu sendiri ya rekam jejaknya ketika dia debat off air, saat dia debat dengan Ustadz Moko Ginta, dia marah-marah sambil berdiri ngambek begitu. Kelihatan gak ada kualitasnya. Ya cukup santri-santri Madrasah Madrasah Sanawiyah aja lah, jangan yang tinggi-tinggi. Kalau MUI terlalu tinggi lah untuk ngeladenin Bahudin ya, nanti malah dia pansos gitu. Kemudian soal misi dia untuk menghapus 300 ayat yang ada dalam Al-Quran ya, kasihan banget gitu loh. Jangankan 300 ayat, 1 titik aja gagal dia. Padahal donasi yang terkumpul udah puluhan juta dan bahkan mungkin ratusan juta ya untuk misi dia itu. Dan sampai sekarang misinya gagal dan dia ditetapkan sebagai tersangka, tidak berani pulang. Kasihan Bahudin ini, misinya enggak, jangankan 300 ya, 1 titik aja ayat dalam Al-Quran enggak bisa dia hapus ya, enggak bisa dia usulkan ke lembaga manapun. Bahkan ini kayaknya yang denger ini keliru ini kayaknya. Selain Bahudin gagal untuk misinya menghapus 300 ayat suci dalam Al-Quran, ini Bahudin malah dapat kado terindah dari LAI ya, yang katanya tahun depan, tahun 2023 akan menerbitkan Alkitab baru. Selamat kepada Bahudin ya, selamat diterima Bahudin. Setidak-tidaknya ini penghapus rasa kecewa ya, misinya gagal tapi dapat hadiah Alkitab baru. Silahkan dinikmati. Kalau di umat Islam sih, ayat suci Al-Quran tidak akan mungkin bisa diubah. Kalaupun revisi terjemah dan sebagainya itu selalu didampingi dengan teks aslinya, agar tidak keluar dari koridor atau keluar dari makna dari ayat tersebut ya. Selalu didampingi dengan original teksnya. Lah kalau Bible, kalau Alkitab berkali-kali direvisi tanpa ada original teks yang mendampinginya, tidak bisa dipastikan bahwa itu benar-benar tidak ada tambahan dalam hal ayat-ayatnya. Selamat buat Bahudin, selamat dinikmati. Setidak-tidaknya tidak bisa menghapus ayat suci dalam Al-Quran, ini mendapat hadiah Alkitab baru. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan bagi Lembaga Alkitab Indonesia dalam beberapa menit ke depan ini untuk sedikit bercerita tentang Alkitab yang tahun depan akan diterbitkan. Dan ini Alkitab baru yang diharapkan akan menggantikan Alkitab kita yang sekarang. Tentu kalau bicara mengganti Alkitab ini bukanlah masalah sederhana. Oleh karena itu kami sangat bersyukur, berbangga dan menyampaikan salam hangatnya dari Lembaga Alkitab Indonesia kepada BNKP yang bersidang pada hari ini. Nah, izinkanlah saya dalam beberapa menit ke depan ini memperkenalkan beberapa hal yang sudah dilakukan dan sebentar lagi akan terbit, yaitu awal tahun depan. Ya, saya